Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Saya Gembar Saputra, kali ini akan membahas topik yang mungkin menjadi tantangan bagi generasi muda saat ini, yaitu FOMO atau yang biasa disebut dengan Fear of Missing Out. Generasi muda di Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai macam tantangan baru yang dapat mengganggu produktivitas mereka dalam aktivitas sehari-harinya. Salah satunya yaitu adalah fear of missing out atau yang biasa disebut dengan FOMO. FOMO menurut Pyrbisky dan kawan-kawan dalam jurnalnya yang berjudul Motivational, Emotional, and Behavioral Correlation of Fear of Missing Out mendefinisikannya sebagai suatu kekhawatiran yang bersifat persuasif ketika seseorang atau orang lain mengalami pengalaman yang lebih berharga daripada dirinya sendiri, sehingga adanya dorongan untuk selalu mengikuti dan memfollow up apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Menurut Imaduddin dalam jurnalnya yang berjudul Fear of Missing Out atau FOMO dan konsep diri generasi Z ditinjau dari aspek komunikasi, memaparkan bahwasanya remaja yang terdampak FOMO sering sering ketergantungan terhadap media sosial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan berlebihannya dalam mengakses media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Mereka merasa bahwasanya mereka itu harus memperbarui informasi yang ada di sekitar mereka. Karena kalau misalnya tidak diperbarui, itu dia akan merasa bahwa akan mengganggu dan berefek samping terhadap fisik dan sisi psikologis mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imaduddin selama bulan Oktober tahun 2019 sampai bulan Maret 2020 menghasilkan data berupa sebanyak 19,6% remaja di Indonesia mengakses internet atau media sosial hampir lebih dari 8 jam dan 14,1% mengakses media sosial atau internet sebanyak 3-4 jam. Hal ini membuktikan bahwasannya remaja di Indonesia itu sudah terdampak akan yang namanya FOMO. Hal yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap pola tidur, konsentrasi, dan produktivitas mereka dalam aktivitas hari-hari mereka. Lalu bagaimana sih cara kita untuk terhindar dari perilaku FOMO? Berdasarkan ini lebih ke sharing aja, berdasarkan pengalaman saya. Hal pertama yang biasanya saya lakukan adalah berkumpul dengan teman dengan cara nongkrong atau mungkin bersenda gurau atau mungkin bercengkrama lah, intinya menjalin komunikasi dengan teman. Selain itu juga saya biasanya sesekali itu mengikuti yang namanya event cosplay. Hal ini mungkin terdengar tabu lah bagi orang-orang yang tidak menyukai hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu. Tapi menurut saya itu bisa untuk melatih skill saya dalam fotografi atau mungkin melatih skill saya dalam berkomunikasi dengan orang yang random gitu. Nah, itu juga mungkin bagi yang tidak menyukai fotografi bisalah untuk mengeksplor hal-hal baru, pengalaman baru atau mungkin skill-skill baru di luar sana. Mungkin dengan ikut organisasi atau hal-hal yang semacam itu. Lalu hal kedua, ketika saya mungkin teman saya sedang sibuk atau mungkin tidak adanya event cosplay, saya biasanya menghibur diri saya sendiri itu dengan menonton anime dan bermain game-game casual seperti Genshin Impact atau mungkin GTA San Andreas atau GTA 5 lah intinya. Itu kan mungkin bagi yang tidak suka anime juga bisa untuk menonton drama Korea atau mungkin menonton film-film dari Eropa Barat sana. Oke, itu mungkin sedikit informasi dari saya dan sedikit sharing pengalaman dari saya
akan bagaimana cara saya untuk menghindari perilaku FOMO. Mari kita bersama-sama untuk melawan perilaku FOMO dan fokus terhadap produktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari dengan meminimalisir penggunaan media sosial dan mencoba untuk fokus akan kegiatan kita sehari-hari. Akhir kata, terima kasih. See you next time.